Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami tim Bestari UT dari Universitas Terbuka yang beranggotakan saya sendiri Naila Rahmatillah dan rekan saya Dwi Puspitasari akan mempresentasikan hasil analisis kami terkait kasus pelayaran perusahaan armada daerah milik Pemprov APJ. Transportasi laut merupakan salah satu pilihan masyarakat, khususnya pada angkutan jarak jauh antar pulau. Guna menunjang kebutuhan transportasi laut, pemerintah melengkapi transportasi laut dengan seperangkat undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atau penumpang apabila terjadi kecelakaan atau segala hal yang menjadi risiko saat menggunakan transportasi laut. Hal ini tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Pemerintah dan Kementerian Perhubungan juga menghimbau agar para pemangku jabatan yang bertanggung jawab atas manajemen transportasi laut agar selalu menjaga lingkungan transportasi laut bersih dari korupsi. Sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Dari kasus pelayaran perusahaan armada daerah milik Pemprov APJ, ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini, yaitu mengenai indikasi ketidakwajaran, letak kecurangan, langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan, kerugian atau potensi kerugian yang dialami oleh BUMD, tanggung jawab auditor, dan teori yang mendukung kerangka berpikir kami. Dari kasus tersebut, kami menemukan beberapa indikasi ketidakwajaran yang terjadi. Yang pertama yaitu pada masa pimpinan Mr. B terdapat tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar Rp1.288.613.300 per 10 Juli tahun XXXX. Yang mana merupakan biaya operasional yang dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran kapal perintis dan telah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi APJ Kementerian Perhubungan. Yang kedua yaitu terjadinya pungli yang dilakukan oleh staf pengawas lapangan atas perintah Mr. J, adik dari Direktur Utama selaku pengawas kapal-kapal feri perusahaan pada KMP Tanjung 123 di Dermaga 345 sebesar Rp500.000 untuk sekali trip, yang mana kapal tersebut dalam sehari dapat melakukan 6 kali trip. Selanjutnya, pada tahun XX1X terdapat pembayaran dari KMPA dan pada tahun XX2X terdapat pembayaran dari KMPB yang masing-masing sebesar 10% dari nilai kontrak tetapi tidak masuk kepada kas perusahaan. Dan yang terakhir, dalam berita acara tahun XXX1, pada saat penggeledahan Mr. B tidak berada di lokasi atau berada di luar provinsi APJ. Dari indikasi ketidakwajaran yang ditemukan, pada kasus ini ditemukan beberapa letak kecurangan sebagai berikut. Yang pertama adalah penyelewengan dana subsidi. Dasar hukum untuk kecurangan ini yaitu A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Kemudian yang ketiga adalah pasal 372 sampai 377 KUHP tentang penggelapan. Yang kedua adalah pemerasan pungli. Dasar hukum untuk kecurangan ini yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang kedua adalah pasal 368 ayat 1 KUHP tentang pemerasan. Kemudian yang ketiga penggelapan dana. Dasar hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian yang kedua adalah pasal 372 sampai 377 KUHP tentang penggelapan. Berdasarkan SPKN yang berlaku, ada beberapa tahapan audit investigatif yang harus dilakukan dalam membuktikan kecurangan. Yang pertama yaitu perencanaan penugasan, yang mana dalam perencanaan penugasan, auditor harus menentukan tujuan dari pemeriksaan, pemahaman entitas, identifikasi risiko, pengendalian internal, dan analisis 5W2H. Tahap kedua yaitu pemerolehan bukti yang dapat dilakukan menggunakan beberapa teknik, antara lain teknik wawancara, analisis data forensik, pengujian fisik, pengamatan langsung, pemeriksaan dokumen rekonsiliasi dan analisis keuangan, pemeriksaan silang, serta penelusuran jejak. Yang ketiga yaitu pengembangan temuan. Hal ini digunakan untuk memenuhi tujuan pemeriksaan dalam rangka menarik kesimpulan dan atau rekomendasi. Yang keempat yaitu supervisi. Tujuan dari pemeriksaan dalam bentuk investigatif adalah mengungkap adanya indikasi kerugian negara atau daerah dan atau adanya tindak pidana. Yang terakhir yaitu laporan hasil temuan audit investigatif. Auditor memberikan kesimpulan atas tujuan pemeriksaan. Khusus untuk pemeriksaan keuangan, auditor memberikan kesimpulan dalam bentuk opini. Berikut hasil analisis 5W+2H yang kami dapatkan dari kasus tersebut. Poin keempat yaitu potensi kerugian yang dialami oleh BUMD. Data tersebut dapat dibagi menjadi kerugian material dan kerugian imaterial. Untuk biaya material per Juli tahun XXXX terdapat tunggakan biaya docking kepada dok perkapalan W sebesar Rp1.285.613.300. Namun kenyataannya biaya tersebut dibiayai oleh subsidi angkutan pelayaran kapal perintis dan setelah dibayarkan oleh Satker Perhubungan Darat Provinsi APJ. Untuk itu, yang bertanggung jawab atas potensi kerugian ini adalah Kasir dan Mr. B. Kemudian, kerugian selanjutnya pada tahun XX1X terdapat pembayaran KMPA sebesar 10% dari nilai kontrak, dan pada tahun XX2X pembayaran KMPB sebesar 10% dari nilai kontrak. Namun, uang pembayaran tersebut
juga tidak masuk kas perusahaan. Untuk itu yang bertanggung jawab atas potensi kerugian ini adalah Mr. B. Kemudian kerugian imaterial. Pungli oleh staf pengawas lapangan kapal motor penumpang KMP Tanjung 123 di Denpasar 345 melakukan pungli sebesar 500.000 untuk sekali trip yang dalam sehari kapal tersebut dapat melakukan 6 kali trip. Secara psikososial, hal ini dapat merusak nilai-nilai luhur tentang arti pelayanan, pengabdian, dan ketulusan. Peradaban tata kelola pelayanan yang melayani telah berubah menjadi tata kelola pelayanan berdasarkan jumlah seseorang. Pungli ini juga dapat berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, sehingga membatasi ekonomi dan kemajuan sosial. 3 jenis perikatan investigasi. Yang pertama yaitu penugasan yang bersifat konsultasi, melakukan kegiatan evaluasi berupa pengkajian ketentuan peraturan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana atau sebagai narasumber dan pemberi pendapat. Yang kedua yaitu penugasan bersifat jasa asurans, bisa berupa perikatan investigasi dan atau perikatan penghitungan keuangan. Yang ketiga, penugasan bersifat kombinasi antara jasa konsultasi dan jasa asurans. Hal ini bisa berupa pemberian keterangan ahli. Namun, seperti yang sudah diketahui di awal, tanggung jawab auditor investigasi hanya sampai pada tahap pelaporan dan menyampaikan laporan sebagaimana fakta yang terjadi di lapangan. Jika kasus ditindaklanjuti secara hukum, hal tersebut sudah di luar ranah auditor investigasi. Akan tetapi, laporan audit investigasi tersebut dapat digunakan sebagai bukti dan auditor bisa dijadikan menjadi saksi ahli. Poin ke-6 adalah teori yang mendukung kerangka berpikir. Kecurangan atau fraud merupakan suatu penyajian laporan keuangan dengan sengaja dibuat keliru yang mengandung salah satu. Fraud triangle merupakan salah satu dasar pencegahan pendeteksian kecurangan. Yang pertama adalah tekanan atau pressure. Untuk melakukan kecurangan lebih banyak tergantung pada kondisi individu seperti sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang, tamak, atau mempunyai harapan atau tujuannya tidak realistis. Pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial, namun banyak juga yang hanya terdorong oleh greed atau keserakahan. Tekanan menurut ESA nomor 240 terdiri dari financial stability, financial targets, external pressure, dan personal financial need. Auditor harus dengan jeli memperhatikan faktor-faktor risiko kecurangan atau fraud risk factor. Dalam kasus ini, tekanan yang pertama adalah adanya tekanan atau paksaan dari Mr. B terhadap kasir untuk menyelewengkan dana. Kemudian adanya tekanan paksaan dari Mr. C kepada staf pengawas lapangan untuk melakukan pungli. Kemudian yang kedua adalah kesempatan atau peluang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh ELL Research Foundation pada tahun 1994, dengan urutan paling sering terjadi adalah terlalu mempercayai bawahan, kelemahan prosedur otorisasi dan persetujuan manajemen, kemudian kurangnya penjelasan dalam informasi keuangan pribadi, kemudian tidak ada pemisahan antara pemberian wewenang dan pinjakan aset, juga tidak ada pengecekan independen terhadap kinerja, serta kurangnya dokumen dan pencatatan yang kurang memadai. Di antara ketiga elemen fraud triangle, opportunity merupakan elemen yang paling memungkinkan untuk diminimalisir melalui penerapan proses prosedur, pengendalian, dan upaya pendeteksian terhadap fraud. Dalam kasus tersebut, peluangnya banyak sekali. Yang pertama, dalam tunggakan biaya booking. Yang pertama adalah adanya peluang bagi kasir, kemudian adanya kerjasama antara Mr. B dengan kasir, kemudian pengendalian rekening pribadi untuk penyaluran dana subsidi. Kemudian untuk pungli adalah penyalahgunaan wewenang Mr. C selaku pengawas kapal feri. Kemudian adanya kerjasama antara Mr. C dengan staf pengawas. Kemudian untuk pembayaran sebesar 10% dari nilai kontrak adalah peluang bagi Mr. B dan Mr. C. Kemudian kerjasama antara Mr. B dan Mr. C. Kemudian ketiga adalah pembenaran atau rationalization. Rasionalisasi merupakan sikap, karakter, atau rangkaian nilai etis yang memperbolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan kecurangan. Rasionalisasi terhadap seseorang atau sekelompok orang membangun pembenaran atas kecurangan yang dilakukan. Pelaku fraud pada umumnya mengetahui bahwa tindakan yang ia lakukan adalah salah, namun ia mencoba untuk merasionalisasikannya menjadi tindakan yang dianggap benar, bahwa apa yang dilakukan bukan pencurian atau kecurangan. Jika dikaitkan dengan fraud triangle, maka rasionalisasinya adalah adanya pewajaran oleh Mr. C dan staf atas tindakan pungli yang terjadi. Berdasarkan studi kasus yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa terdapat dugaan terjadinya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau daerah pada tahun anggaran XXXX sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari analisis kami, tindakan ini diduga dilakukan oleh beberapa pihak yang diduga terlibat dalam keseluruhan kasus pelayaran perusahaan armada daerah milik pemerintah Provinsi ABC. Akibatnya, potensi kerugian negara atau daerah sebesar Rp1.285.603.300, yaitu subsidi angkutan pelayaran kapal perintis. Potensi kerugian perusahaan sebesar 10% dari masing-masing kontrak dengan KMPA dan KMPB. Dan potensi kerugian KMP sebesar 3 juta per harinya karena adanya pungli. Selain kerugian material, juga ada kerugian imaterial yang diderita oleh BUMD, yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada pihak BUMD. Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagai berikut.
Sekian presentasi dari kami. Kami Bestari UT pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.